Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita memasuki hari yang ke-27. Tadi malam adalah malam ke-27 dan nanti malam adalah malam yang ke-28. Lusa malam ke-29. Meskipun kita di penghujung bulan Ramadan, marilah kita jangan sampai kendor semangat kita untuk memaksimalkan ibadah kita, mencoba untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya dengan melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah SWT, melakukan ibadah-ibadah. Harapan kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, kita tidak menyesal. Karena barangkali ada di antara kita yang tidak akan bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maka marilah kita maksimalkan bulan ini untuk benar-benar maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waffaqanallahu ayyakum lima yuhibbu wa yarda. Kita lanjut membahas masalah jahiliyah yang ke-62. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah memberikan judul tentang masalah ini dengan judul Istinfarul Muluk Dhiddi Ahlil Haq. Meminta para raja, meminta para penguasa untuk bergerak melawan ahlul haq. Al-mas'alatu tsaniyah wa sittun, masalah yang ke-62. Al-musannif rahimahullah mengatakan kaunuhum idza ghulibu fil hujjati fuzi'u ila syakwa lil muluk kama qalu atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Ayat yang diabadikan di dalam surat Al-A'raf ayat 127. Al-A'raf 127. Jadi Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah yang hidup di abad ke-12 Hijriyah mengatakan kaunuhum, mereka, artinya orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang ketempelan sifat jahiliyah, idza ghulibu bil hujjah, kalau hujjahnya dikalahkan, fazi'u ila syakwa, maka mereka segera membuat pengaduan, mengadu lil muluk, kepada para penguasa, kepada raja-raja. Kama qalu, sebagaimana para pemuka kaumnya Fir'aun berkata kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Wahai Fir'aun, wahai raja, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di muka bumi? Min masaili ahli jahiliyah, di antara masalah orang-orang jahiliyah, annahum kanu idza ghulibu bil hujjati,
laja'u. Kayaknya yang benar laja'u ini. Sepertinya yang benar laja'u bukan laji'u, laja'u ila syaqwa. Sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah idza ghulibu bil hujjah, idza ghulibu bil hujjah, apabila mereka dikalahkan hujjahnya, laja'u maka mereka segera ila syaqwa, menuju kepada pengaduan, ila sultan, kepada penguasa. Jadi mengadu, mengeluh kepada penguasa. Wa ma'na ghulibu bil hujjah, arti mereka dikalahkan hujjahnya, maksudnya ay uqimat alaihimul hujjatu ala butlani ma hum alaih. Uqimat alaihim al-hujjatu ala butlani ma hum alaih. Hujjah sudah ditegakkan kepada mereka, sudah tegak hujjah. Sudah ada hujjah, sudah ditegakkan yang menjelaskan kebatilan apa yang mereka lakukan. Hujjahnya sudah tegak, karena sesungguhnya mereka enggak punya hujjah. Mereka itu hanya cari-cari alasan, cari-cari argumentasi yang itu hanya sekedar adu mulut. Kadang-kadang adu mulut itu disertai dengan otot yang menegang. Jadi orang akan kalah wibawa. Jadi sesungguhnya mereka enggak punya hujjah. Tapi ketika mereka sudah kalah dalam berhujjah, walam yakun lahum hujjatun yuqawimuna biha, mereka tidak lagi punya hujjah, tidak punya argumentasi yang mereka gunakan untuk melawan, fa innahum yalja'una ilal quwwati, maka mereka akan menggunakan kekuatan. Liman al-qa'imi bil haq, untuk mencegah adanya orang yang tegak berdiri menjalankan al-haq atau menjelaskan al-haq, untuk menghalangi orang yang berdiri tegak melakukan al-haq. Jadi seperti yang ada di Fir'aun dan bala tentaranya ketika kalah adu hujjah. Dan Fir'aun sudah menggunakan hujjah sampai maksimal. Adu hujjah dalam arti argumentasi sudah tidak ada, dan akhirnya menggunakan hujjah yang berupa kekuatan sihir. Itu terakhir yang dijalankan oleh Fir'aun dan bala tentaranya untuk mengalahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Semua sarana yang bisa digunakan untuk menghabisi al-haq itu digunakan. Tapi ketika itu semua gagal, apa yang dilakukan? Menggunakan kekuatan fisik, otot, atau kekuatan kekuasaan. Kekuatan kekuasaan tidak mempan kekuatan otot. Kayak Nabi Musa kan dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai akhirnya ya Nabi Musa dibela oleh Allah SWT. Sampai akhirnya harus menggunakan mukjizatnya, memukulkan tongkatnya ke lautan, terbelah laut menjadi dua. Kullu firqin kattaudil azim, masing-masing sisi dari laut itu seperti sesuatu yang besar, gunung yang besar, membuat lorong jalan di tengah itu. Ketika umat Nabi Musa yang beriman kepada Musa itu sudah ketakutan dikejar oleh Fir'aun, kata Musa, kalla, enggak akan, karena Allah menyertai Musa. Ketika mereka dikejar sudah dekat, Musa selamat dan orang-orang yang beriman, Nabi Musa kemudian hanyut, ditenggelamkan ke dalam lautan. Itu sudah menggunakan kekuatan fisik yang terakhir yang
dipergunakan oleh Fir'aun. Dan itu semenjak dulu sampai sekarang, bahwa ketika ahlul batil kalah dalam berhujjah akan menggunakan segala fasilitas yang mungkin dilakukan, mulai dari kekuatan kekuasaan sampai dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Kama qala Fir'aun li Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana Fir'aun berkata kepada Musa alaihi salatu wassalam, qala, Fir'aun berkata, la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau engkau menjadikan ada sesembahan yang lain selainku, kata Fir'aun, maka aku akan jadikan kamu untuk masuk penjara. Kamu akan termasuk orang yang dipenjara. Awas lo, kamu akan masuk penjara. Lamma lam yakun indahu hujjatun yaruddu biha ala nabiyillah. Ketika itu Asy-Syu'ara, tadi surat Asy-Syu'ara ayat 29. Ketika Fir'aun tidak lagi punya hujjah untuk membantah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, laja'a ila quwwatis sultan. Fir'aun menggunakan kekuatan kekuasaan. Faqala la aj'alannaka minal masjunin. Maka Fir'aun berkata, aku akan memenjarakanmu. Akhirnya ini kalau digunakan oleh orang Haroki cocok nih. Jadi digunakan kisah Musa dengan Fir'aun untuk membenarkan langkah-langkahnya, padahal bukan begitu maksudnya. Wa hadhihi tariqatul mahzumin, ini adalah cara orang-orang yang kalah itu seperti itu. Caranya orang-orang yang terkalahkan, yang mahzum itu seperti itu. Adu hujjah dengan ilmu enggak bisa, terus menggunakan cara-cara yang lain. Ya, kalau sekarang tidak bisa menggunakan kekuasaan, ya menggunakan apa namanya, kalimat-kalimat yang menghujat, meskipun dari jauh itu ya, lewat komen-komen itu, dari jauh-jauh sekali itu, diinceng gini siapa itu nggak ketahuan. Tapi itulah cara-cara orang-orang yang terkalahkan. Wa kadzalika alu fir'aun wa hum atba'uhu. Begitu juga alu fir'aun. Siapa yang dimaksudkan dengan alu fir'aun? Wa hum atba'uhu, yaitu para pengikut Fir'aun, yang mereka terdiri dari pemuka dan rakyat yang loyal kepada Fir'aun. Lamman tasara alaihim Musa alaihi salatu wassalam fil mahfalil azim alladhi aqaduh. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam menang atas mereka dalam apa namanya, dalam pertunjukan di perhelatan besar yang mereka adakan, dalam pertarungan di satu perhelatan besar, karena itu diadakan pada saat mereka punya munasabah, punya hari besar, supaya semua orang bisa terkumpul. Maka pertarungan antara Musa dengan tukang sihir Fir'aun itu diadakan pada saat ada perayaan besar. Jadi ada satu perhelatan besar, di situ ada pertarungan untuk membuktikan antara al-haq dengan al-batil. Wa jama'a Fir'aunu saharata. Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir min masyariqil ardi wa magharibiha, mulai dari wilayah bagian timur sampai bagian barat, dari seluruh penjuru negeri Mesir diaduk-aduk. Masih ada enggak tukang sihir yang hebat
Dari semua perkampungan, semua wilayah di mana di situ ada tukang sihir dikumpulkan menjadi satu kekuatan berkumpulnya tukang-tukang sihir yang luar biasa. Li ajli ayyubtila ma ma'a Musa minal ayat. Maksudnya adalah untuk membatalkan, untuk membantah mukjizat ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu sudah kehabisan akal, enggak punya jalan lain kecuali harus begitu. Biar disaksikan tukang sihir seluruh dunia pada waktu itu, dunia Mesir, wilayah kekuasaan Fir'aun, untuk mengalahkan Nabi Musa, disaksikan oleh masyarakat. Li'annahu yaz'umu annahu sahir, karena Fir'aun beranggapan bahwa Nabi Musa itu tukang sihir. Fajama'a as-saharah, maka Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir. Wa talaba min Musa tahdid al-mau'id. Kemudian Fir'aun minta Nabi Musa untuk menentukan kapan harinya. Min ajli ardi ma ma'ahu, supaya Musa bisa menunjukkan kebenaran yang beliau bawa, menunjukkan apa yang ada bersama Musa, kehebatannya seperti apa itu. Maksudnya Fir'aun seperti itu, supaya bisa menunjukkan, Musa bisa menunjukkan kehebatannya seperti apa. Wa ma ma'as saharah, dan supaya juga para tukang sihir mampu menunjukkan kehebatannya. Min ajli an yumawwiha 'alan nas anna 'indahu ma yuqawimu ma ma'a Musa minal mu'jizah, supaya Fir'aun bisa menipu orang-orang bahwa Fir'aun itu punya sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi Fir'aun benar-benar ingin menunjukkan nanti Musa itu akan kalah telak, karena dia sendirian, dianggap oleh Fir'aun sebagai tukang sihir. Nanti ada tukang-tukang sihir yang hebat di seluruh wilayah kekuasaan Fir'aun yang dikumpulkan oleh Fir'aun. Itu anggapan Fir'aun. Falamma hanal mau'id, ketika waktu yang ditentukan sudah tiba, wajtama'an nas min ajli musyahadati ma yahsul, dan orang-orang sudah berkumpul untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Wa alqas saharatu ma ma'ahum minas sihr, kemudian para tukang sihir mulai melancarkan sihirnya. Wamtala alwadi min sihrihim, lembah, dataran yang digunakan untuk berkumpul manusia saat itu penuh dengan sihir, dari sihir-sihir yang dibuat oleh para tukang sihir. Wah, mungkin auranya aura yang menakutkan, penuh dengan suasana sihir. Wa ma ma'ahum minal asa wal hibal, minal asiyah, dan tongkat-tongkat yang ada pada mereka serta tali-tali yang ada pada mereka, allati hasyauha bizzibaq, yang sudah mereka isi dengan bahan-bahan seperti, nggak tahu ini air raksa itu apa hubungannya air raksa. Air raksa mungkin bisa dibikin untuk menipu. Jadi benda ketika diberi air raksa mungkin jadi berubah, mengeluarkan seperti asap fatamorgana barangkali, terus kemudian menjadi berbentuk lain. Wa bimawadin tuharrikuha ka'annaha hayyat, dan juga diisi dengan bahan-bahan yang bisa menggerakkan tongkat-tongkat dan tali-tali yang mereka bawa, ka'annaha hayyat, sehingga seakan-akan benda-benda itu adalah ular.
Benda-benda itu ular, berapa banyak tongkat yang mereka miliki, berapa banyak tali-tali yang mereka miliki, semuanya berubah seperti ular. Yuriduna an yudahi'u ma ma'a Musa minal mu'jizah. Mereka ingin menandingi mukjizat yang ada pada Musa, yang dianggapnya itu sihir oleh Fir'aun. Wa huwal hayyah, yaitu ular allati tatahawwal minal asa allati ma'ahu. Ular yang merupakan perubahan, merupakan penjelmaan dari tongkat yang ada pada Musa. Jadi tongkatnya berubah menjadi ular. Bukan sihir ini, nyata. Tongkatnya berubah menjadi ular. Faja'uhu bisihrin azim, lalu mereka datang kepada Musa dengan membawa sihir yang besar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hatta inna Musa alaihi salatu wassalam khaf, sampai Nabi Musa takut ketika mereka memainkan sihirnya. Tongkat-tongkat yang mereka bawa dan tali-tali yang mereka bawa itu berubah menjadi ular yang banyak jumlahnya. Musa merasa takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Dalam hati Musa ada rasa takut. Dalam hati Musa ada rasa takut. Surat Thaha ayat 67. Tapi takutnya bukan takut dimakan ular. Musa itu ketakutannya bukan takut nanti akan dimakan ular atau akan membahayakan dirinya, tapi khafa an yulabbisu 'alan nas. Nabi Musa takut kalau sihir itu mampu menipu masyarakat. Akhirnya masyarakat tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Itu yang dikhawatirkan oleh Musa, bukan takut dia sebagai seorang penakut, tidak. Gak pernah takut Nabi Musa. Beliau adalah Nabi Allah yang pemberani, punya sifat syaja'ah, sifat pemberani. Takutnya adalah takut khawatir orang-orang akan tertipu oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun, akhirnya tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Itu yang dikhawatirkan oleh Musa. Li'annahum ja'u, karena mereka telah datang dengan sihir yang besar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ja'u bi sihrin azim. Mereka datang dengan sihir yang besar. Surat Al-A'raf ayat 116. Jadi tidak seperti sihirnya tukang sihir sekarang, jauh lebih besar. Karena mereka itu memang tukang sihir yang dikumpulkan. Dan kalau tukang sihir kuno itu menjadi rujukan dari tukang sihir sekarang. Kan tukang sihir sekarang itu kebanyakan kembalinya kepada tukang sihir kuno. Dan itu tukang sihir kuno, tukang sihirnya Raja Fir'aun. Sehingga Musa merasa khawatir masyarakat tidak akan beriman kepada Nabi Musa dan lebih memilih kekufuran mengikuti Fir'aun dan bala tentaranya. Fa'amarallahu Musa alaihi salatu wassalam bi'ilqa'il asa. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Fa'alqaha, maka Musa pun melemparkan tongkatnya. Fasarat hayyatan azimah, berubah menjadi ular yang besar. Menjadi ular yang besar. Ibtala'at kullama alqauh, menelan semua yang mereka lancarkan. Ular-ular bikinan mereka itu ditelan semua oleh ularnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan. Hatta khafu an tasila ilaihim, sampai mereka semuanya takut jika ular yang dilakukan, yang dilancarkan oleh Nabi Musa ini sampai kepada mereka.
Jadi yang ditelan itu bukan tongkat-tongkat dan tali-talinya mereka saja, tapi mereka takut mereka pun akan diserang oleh ularnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa nasadu Musa ayyumsikaha anhum. Maka mereka minta dengan sangat kepada Nabi Musa untuk menahannya dari mereka. Sudah selesai kalah. Tahan, karena mereka takut. Tahan, jangan sampai menelan kami. Li'annahum khafu an tasila ilaihim, karena mereka takut jika ular itu sampai kepada mereka. Ini mereka minta-minta kepada Nabi Musa dengan sangat untuk menahan ularnya, jangan sampai kepada mereka. Wa 'inda dzalika, pada saat itu Allah berfirman, fa waqa'a al-haqqu, maka terbuktilah kebenaran, terbuktilah al-haq. Wa batala ma kanu ya'malun, dan menjadi sia-sia apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka lakukan sia-sia, tidak ada gunanya. Karena hanya sekali telan habis oleh ularnya Nabi Musa yang merupakan perubahan dari tongkat. Faghulibu hunalika, maka di tempat itu mereka kalah. Wanqalabu saghirin, dan mereka menjadi orang-orang yang hina. Ya, orang kalah kan tunduk kepalanya tunduk gini, kayak orang sudah lemes gitu, tidak punya daya sudah. Mereka menjadi orang-orang yang hina. Wa ulqiyas saharatu sajidin, dan para tukang sihir serta merta menjatuhkan dirinya bersujud. Qalu amanna bi rabbil alamin, mereka berkata, kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun, yaitu Rabbnya Musa dan Harun. Karena mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Musa bukan sihir. Kalau sihir tidak mungkin akan bisa mengalahkan mereka. Semua ilmu sihir sudah pol habis, nggak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu mereka. Loh, ini menang, berarti ini bukan sihir, tapi ini adalah memang benar-benar mukjizat dari Allah. Ini dalam surat Al-A'raf tadi, dari ayat 118 sampai 122. Li'annahum arafu annama ma'a Musa laisa sihran, karena mereka mengetahui, para tukang sihir itu mengetahui bahwa apa yang bersama Musa itu bukan sihir. Jadi memang benar-benar tongkatnya berubah menjadi ular beneran besar, menelan sihir-sihir yang mereka buat. Falamma amana as-saharatu wasajadu lillahi azza wa jalla, ketika para tukang sihir itu beriman dan mereka bersujud kepada Allah azza wa jalla, haddadahum fir'aunu bil qatli was-salbi bil qatli was-salbi, maka Fir'aun mengancam mereka untuk membunuh mereka dan mensalib mereka. Jadi diancam dengan pembunuhan dan disalib. Ancamannya keras luar biasa, diancam terbuka oleh Fir'aun, dan ancaman itu kalau dilakukan bakal benar-benar terjadi. Tapi para tukang sihir itu tidak peduli. Para tukang sihir itu sudah beriman kepada Allah dan tidak percaya lagi kepada Fir'aun, tidak peduli. Yang penting selamat dari siksa Allah. Faqatala saharata alladzina amanu wa tabu ilallahi wa salabahum. Maka Fir'aun pun membunuh para tukang sihir itu yang sudah beriman dan sudah bertaubat meninggalkan sihir, bertaubat kepada Allah dan mensalib mereka. Benar-benar di hadapan halayak, di hadapan masyarakat, Fir'aun menjalankan ancamannya. Thumma iltafatu ila bani Israil alladzina amanu bi Musa wa qalu li Fir'aun. Kemudian para
pemuka kaumnya Fir'aun, para pengikut Raja Fir'aun, para pemukanya menoleh kepada Bani Israel yang beriman kepada Musa. Wa qalu, kemudian para pemuka ini berkata kepada Fir'aun. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'auna, para pemuka dari kaumnya Fir'aun berkata kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard, apa engkau akan biarkan Musa dan kaumnya, Bani Israel ini yang beriman kepada Musa, akan engkau biarkan saja untuk membuat kerusakan di muka bumi? Wa yadharaka wa alihatak, dan meninggalkanmu serta meninggalkan Tuhan-Tuhanmu. Qala, maka Fir'aun menjawab, sanuqattilu abna'ahum, kami akan bunuh anak-anak laki-laki, wa nastahyi nisa'ahum, dan akan kami biarkan hidup anak-anak perempuannya. Yang laki-laki akan kami bunuh semuanya, dan yang perempuan akan kami biarkan hidup. Wa inna fawqahum qahirun, dan sesungguhnya kami benar-benar punya kekuasaan atas mereka. Qala Musa liqaumihi, maka Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billah, mintalah kalian tolong kepada Allah, minta tolonglah kalian kepada Allah, wasfiru, dan bersabarlah, tetap kekeh beriman kepada Allah, selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar menghadapi ujian-ujian yang berat ini. Jadi ujian pada waktu itu sangat berat. Ujian pada waktu itu sangat berat, tantangannya di depan mata jelas. Jadi kalau sekarang kita, di hadapan kita kaum muslimin, ya kita merasakan berat sekarang, tapi sesungguhnya beratnya tantangan saat ini tidak seberat yang dihadapi oleh Musa dan Bani Israel yang beriman kepada Musa waktu itu. Innal ardha, kata Musa selanjutnya, innal ardha lillahi yurithuha may yasha'u min ibadi, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah, tanah Mesir ini, negeri Mesir ini adalah milik Allah, akan diwariskan kepada hambanya yang dikehendaki. Sekarang itu milik Musa, milik Fir'aun, tapi bukan mustahil akan dicabut dari Musa dan dilimpahkan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya yang saleh. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat baik pasti akan diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini motivasi yang diberikan oleh Nabi Musa kepada umatnya. Selalu isti'anah kepada Allah, selalu bersabar. Bumi ini adalah milik Allah, akan diwariskan kepada siapa saja yang dikehendaki di antara hambanya, dan akibat yang baik pasti akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Ini surat Al-A'raf ayat 127 sampai 128. Asy-syahidu min hadza, yang menjadi pembuktian dari apa yang kita kemukakan tadi dari ayat-ayat ini, dari kisahnya Fir'aun dengan Musa alaihi salatu wassalam, adalah annahum talabu minhu al-luju'a ilal quwwah, bahwa para pemuka kaumnya Fir'aun meminta dari Fir'aun untuk menggunakan kekuatan melawan Musa. Nggak bisa lagi dikalahkan dengan hujjah, sampai hujjah yang berbentuk sihir pun tidak bisa mengalahkan Musa. Jadi yang terakhir adalah dengan menggunakan kekuatan. Fastakau ila Fir'aun liqahhir hadzal haqqa, maka mereka mengadu kepada Fir'aun untuk memaksa mengalahkan yang hak ini dan untuk mengalahkan keimanan ini. Itu yang menjadi syahid, yang menjadi wajhud dalalah, segi pendalilan dari apa yang kita kemukakan tentang judul bab
yaitu di antara masalah jahiliyah adalah ketika sudah tidak punya hujjah lagi, maka akan lari kepada penguasa untuk lapor dan mempergunakan kekuatan untuk mendongkel al-haq. Dan ini terbukti, walaupun itu bukan kaumnya Fir'aun ya. Kita harus bedakan ini. Yang terjadi sekarang ini kebanyakan itu bukan kaumnya Fir'aun, tapi memiliki sifat-sifat. Nah, maksudnya kita jangan punya sifat-sifat seperti itu. Kalau diskusi misalnya, karena kita tidak ikhlas di dalam diskusi, lalu kita menggunakan kekuatan wibawa. Kamu tahu apa? Misalnya itu mulai menggunakan kekuatan wibawa. Kamu baru kemarin sore mau ngajarin saya itu. Nah, itu sudah terkena penyakit jahiliyah yang seperti ini. Enggak boleh. Kita harus tunduk kepada al-haq. Siapapun yang menyampaikan al-haq, kita harus tunduk kepada al-haq, kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu Al-Quran dan kalau itu Sunnah benar, itu Al-Quran dan Sunnah, dan memang seperti itu yang dikatakan oleh para ulama, fa'alar ra'si wal ain, al ra'si wal ain, tunduk kita, enggak ada yang kita tolak. Sudah, sehebat apapun gengsi kita, kita harus menurunkan gengsi kita, harus, supaya kita tidak ketularan penyakit jahiliyah. Nah, jadi begitulah yang dilakukan oleh para penggawa Raja Fir'aun ketika mereka sudah tidak lagi bisa adu hujjah, maka menyarankan kepada Fir'aun untuk menggunakan kekuatan penuh. Maka pasukan segelar sepapan dikerahkan untuk mengejar Musa dan pasukannya. Akhirnya tanah-tanah, lahan-lahan, rumah-rumah mewah yang mereka miliki ditinggalkan untuk mengejar Fir'aun. Di situ letak kemenangan Musa untuk mengejar Musa. Fir'aun untuk mengejar Musa, di situ letak kemenangan Musa. Ditinggalkan begitu saja. Begitu Allah mengalahkan Fir'aun dengan bala tentaranya, dimasukkan ke dalam laut semuanya, sudah. Ini warisan kekayaan yang ditinggalkan oleh Fir'aun sudah menjadi milik Bani Israel. Wa hadza fi'lu asbahihim fi kulli zamanin wa makan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti mereka di setiap zaman dan di setiap tempat. Itu akan terulang. Walaupun ukurannya besar kecilnya akan berbeda-beda sesuai dengan tingkatan keimanan seseorang, atau sesuai dengan tingkatan kekufuran seseorang. Ya, jadi begitu. Artinya kita tidak usah heran ketika menghadapi masalah-masalah yang seperti itu, karena memang itu sudah menjadi kebiasaan semenjak dahulu. Dulu dilakukan benar-benar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kalau di kemudian hari ada orang-orang muslim yang melakukannya tapi memiliki sifat-sifat jahiliyah. Nah, kita sekali lagi jangan sampai terkena penyakit seperti ini. Kita hindari sifat jahiliyah. Kita berusaha untuk menjadi manusia yang utuh, benar-benar beribadah kepada Allah SWT. Akhirnya kita kalau kepada al-haq harus tunduk setunduk-tunduknya dan tidak akan melakukan perlawanan kepada al-haq, dan kita ridho dengan segala apa yang telah menjadi keputusan Allah SWT. Ada yang kurang jelas? Hari ini satu aja. Besok insya Allah terakhir ya Ustaz Agus, terakhir kajiannya. Tapi agak banyak. Terakhir besok ada agak banyak, ada 1, 2, 3 halaman. Mudah-mudahan bisa selesai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar qiyam kita, ibadah kita, amal-amal soleh yang kita lakukan, keikhlasan kita diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan kita dijaga dari kemaksiatan-kemaksiatan, kita dijaga dari sifat-sifat yang buruk, kita dijaga dari hal-hal yang berbau jahiliyah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.